Setiap manusia lahir dengan martabat, dengan hak-hak dasar yang tak bisa dibungkam oleh senjata dan tak bisa dihapus oleh kekuasaan. Suara rakyat seringkali dibalas bukan dengan dialog, melainkan dengan kekerasan. Ketika mahasiswa turun ke jalan membawa tuntutan keadilan, mereka dipukul dan diseret. Ketika buruh menuntut hak hidup yang layak, mereka disambut pentungan dan gas air mata. Ketika warga menolak penggusuran dan memperjuangkan lingkungan, mereka disebut pengacau. Hak untuk menyuarakan isi hati dibalas dengan represi. Padahal, negara ini berdiri di atas konstitusi yang menjamin setiap warga negara berhak berserikat, berkumpul, dan menyatakan pendapat. Pendapat saya tentang kekerasan yang dilakukan oleh aparat terhadap demonstran seperti yang kita lihat, mungkin untuk kekerasan dilakukan aparat untuk event terakhir terlalu berlebihan. Mungkin pendapat saya terkait hal tersebut itu tidak bisa dibenarkan karena semua kekerasan itu tidak menjunjung tinggi hak manusia gitu. Pola kekerasan yang terulang dari tahun ke tahun, rezim ke rezim. Aksi damai selalu berpotensi dibalas brutal. Pelakunya jarang dihukum. Anak muda bukanlah sebuah ancaman. Mereka adalah tanya-tanya yang tak mendapat jawaban. Jika mereka bersuara, itu karena mereka ingin hidup dalam negara yang lebih baik, lebih manusiawi. Negara tidak boleh takut pada rakyatnya sendiri. Negara yang besar adalah negara yang membuka telinga, bukan membentak. Negara yang menjawab dengan kebijakan, bukan dengan kekerasan. Karena sejatinya, aparat bukanlah musuh rakyat. Mereka adalah bagian dari rakyat. Mereka adalah pelindung, bukan penindas. Dan tugas mereka adalah menjaga, bukan mengancam. Salus populi suprema lex, kemakmuran dan kesejahteraan rakyat adalah hukum yang tertinggi. Kekerasan yang baru-baru ini dilakukan oleh aparat keamanan terhadap mahasiswa saat menyampaikan aspirasi dalam aksi demonstrasi adalah salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia, di mana sejatinya setiap warga negara memiliki hak untuk berpendapat. Aparat keamanan yang seharusnya bertugas untuk mengawal dan menjaga situasi agar tetap kondusif tanpa harus melakukan tindakan represif yang dapat membahayakan keselamatan para demonstran. Justru menggunakan kekerasan, intimidasi hingga penangkapan tanpa prosedur yang sah, bertentangan dengan prinsip demokrasi dan juga nilai-nilai kemanusiaan di Indonesia. Di balik luka ada yang tetap berdiri. Di balik trauma ada yang tetap melawan. Mereka yang kehilangan tetap mengajar, tetap menulis, dan tetap bersuara. Karena mereka percaya bahwa keadilan akan menemukan jalannya. Mari kita jaga suara itu. Mari kita bela mereka yang dibungkam. Mari kita pastikan bahwa tidak ada satupun anak bangsa yang perlu takut untuk bersuara. Karena suara adalah kekuatan, dan dalam kekuatan itu ada masa depan yang penuh harapan. Karena dalam suara yang dibungkam ada harapan yang terancam, dan dalam keberanian untuk bersuara ada masa depan yang lebih indah.